Allahu Akbar. Waktu subuh, kami tiba di Kabupaten Tegal. 4 jam perjalanan dari Kabupaten Indramayu, titik awal perjalanan kami. Kumandang azan subuh sudah memanggil. Kami break sejenak menunaikan kewajiban, merelaksasi badan setelah 4 jam kaki tertekuk. Ada rindu yang terobati, meskipun rindu tak pernah memanggil. Ya, rindu memang tak pernah memanggil, karena rindu datang pada mereka yang mengistimewakan kenangan. Tidak lama kemudian, kami melanjutkan perjalanan. Masih sekitar 1 jam lagi kami sampai di tempat tujuan. Hingga akhirnya, Desa Bambangan menyambut kami. Welcome, Cekicoy. Mantap, gokil. Gokil. Halo coy, sekitar pukul 6 pagi kami sudah sampai di base camp Bambangan. Alhamdulillah. Setelah sebelumnya Allah mengizinkan saya menginjakkan kaki di atap Jawa Barat dan Jawa Timur, pada pendakian kali ini saya akan mencoba menginjakkan kaki di Gunung Slamet, atapnya Jawa Tengah, untuk melengkapi 3 atap provinsi di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 15 personil ikut serta pada pendakian kali ini. Beberapa personil sudah pernah mendaki bareng saya sebelumnya. 2 diantaranya ada Dul yang pernah bareng waktu di Gunung Gede, Ciremai, dan Perahu. Meskipun waktu di Gunung Perahu kami hanya ketemu di puncak. Dan satunya lagi nih dia, Salman, yang sudah 5 kali mendaki bareng. Dimana pendakian terakhir kami sama-sama KO di Hajar Jalur Cermai via Pakletungan. Sekedar informasi, perizinan Gunung Slamet tidak serumit Gunung Ciremai atau Semeru. Perizinannya langsung on the spot dengan membawa surat keterangan sehat dari daerah asal. Biaya simaksi sebesar Rp25.000 saja. Oke, alhamdulillah rombongan kita sudah sampai base camp tadi pukul 6. Cuma karena berhubung badan belum fit, jadi agak malas sebenarnya buat nge-vlog. Kita dibagi ya, 2-3 orang tadi mengurus registrasi, sisanya packing dan masak-masak perjalanan. Mungkin sekitar pukul 8 atau 9 lah kita langsung start trekking dari sini. Nanti bisa jalan kaki atau ngojek tergantung nanti kita rembukannya seperti apa. Oke, sekian dulu. Salam backpacker gokil. Oke coy, gokil, mantap. Kita start trekking pukul berapa? Ya, ke bawah ya. Sekitar pukul 9 kayaknya. Setengah 9. Ya, jalannya masih standar lah. Bentar terjal. Kita lihat nanti untuk start trekking kerjanya itu dari pos berapa, karena saya baru pertama kali di sini. Kita lihat aja nanti. Dan terus video ini sambil saya. Backpacker gokil, yuk duluan. Motor. Oke, mantap, gokil. Gokil. Ya Allah, coy.
Gak apa-apa. Kacau. Break. Oke, mantap gokil. Ojek. Oke. Jadi dari kita ke arah base camp. Jadi tanjakan sedikit menanjak. Sini ada bonus sedikit. Kita break dulu sejenak. 2, 3 sampai 5 menit untuk isi tenaga. Oke. Sampai bertemu di menit selanjutnya. Untuk rombongan kayaknya udah pada di depan. Nanti kita tinggal nyusul. Salam backpacker. Gokil. Pos 1 masih jauh, tapi fisik sudah sangat terkuras. Dasar saya maksakan mendaki, padahal fisik tidak sedang prima. Saat hari H pendakian, sempat mau membatalkan keberangkatan, tapi ada rasa tak enak membatalkan di saat hari H. Apalagi kami menyewa travel untuk jasa transportasi ke base camp. Berkurang 1 kursi, pasti akan ada biaya tambahan per orang. Di samping saya juga sudah menunggu lama menggapai atap Jawa Tengah untuk melengkapi 2 atap Jawa sebelumnya, Ciremai dan Semeru. Sepertinya rindu memang sudah memanggil. Indonesia, sekali lagi saya jatuh cinta akan kekayaan alamnya. Tak ada margin of error, wanginya tak pernah pudar. Oke cuy, kita break sejenak. Oke. Tepat sebelum pos bayangan. Jadi di sini itu kita break di pangkalan ojek. Jadi kalau teman-teman tadi naik ke sini pakai jasa ojek, nanti turunnya di sini. Biaya ojek sekitar 15.000. Lumayan sih, bisa ngurangin waktu ya. Ngurangin waktu, ngurangin capek, yang pasti ngurangin duit. Segala-galanya pasti udah ya, gitu. Pasti. Habis ini kita lanjut ke pos bayangan sebelum pos 1. Ya salam backpacker, gokil. Oke coy, mantap. Di sini di trekking, di tengah-tengahnya ada sungai kecil-kecilin ya, sumber air. Nggak terlalu banyak tapi lumayan lah, bisa ngambil di sini. Nggak tahu sih kalau bisa diminum atau enggaknya. Mungkin teman-teman kalau misalkan pengen naik Gunung Slamet, bisa tuh cari referensi air sungai di sini itu, materinya bisa diminum atau enggak. Paling tidak kalau nggak langsung diminum, itu buat dimasak dulu. Tapi kalau dilihat sih itu ada busa-busa kayak bekas sabun gitu,
Nggak tahu itu apaan. Aja sih, oke. Gokil. Sejenak wangi cemara melintas. Sekilas harummu membawa rindu. Ah kamu, iya kamu. Sampai lupa kalau fisik saya kembali drop. Padahal tadi sudah agak mendingan. Fisik saya belum stabil. Bisa tiba-tiba baikan, ketika pula tiba-tiba drop. Ya Allah, bodohnya saya memaksakan ikut pendakian. Sudah sekitar 1 jam kami trekking pendakian. Namun pos 1 masih juga belum nampak. Ah, jangankan pos 1. Pos 1 bayangan juga masih belum terlihat urat nadinya. Bicara soal pendakian bukan semata-mata tentang puncak. Sangat disayangkan jika orientasi pendakian hanya difokuskan pada puncak, dan puncak. Padahal masih ada sesuatu yang lebih bermakna. Salah satunya kebersamaan saat perjalanan. Tak jarang ketika sudah turun nanti, kita masih akan terus mengingat momen ini. Saya sampai pos bayangan. Ini banyak, ada 3 warung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi teman-teman di sini jangan sungkan untuk jajan. Karena apa? Karena kalau teman-teman jajan itu sama aja dengan membantu perekonomian apa coy? Masyarakat, jambu ya? Ya masyarakat warga sekitar ya. Jambu ya. Jangan sungkan jajan. Jangan khawatir habis duit. Pulang bisa minta lagi sama mak. Wassalamualaikum. Pos 1. Halo coy, sekitar pukul 11 siang kami sampai di pos 1. 2 jam perjalanan lebih dari base camp. Itu sudah termasuk break dan break. Dasar pendaki break emang. Terdapat beberapa warung di pos 1. Dan sekali lagi jangan sungkan untuk jajan. Mari kita jajan warung gunung. Mantap. Oke, mantap. Alhamdulillah udah sampai pos 1 di ketinggian berapa ya? Ketinggian berapa, Bro? 1000 berapa? 2000-an ada ya? 2100 lah kurang lebih, atau 1800-an, sekitar segitu meter di atas permukaan laut. Akhirnya Bapak Gokil nanjak lagi ya setelah 3 bulan lamanya. Terakhir pendakian itu di Gunung Cermai via Palutungan. Sekarang mau mencoba Gunung Slamet via Bambangan. Kenapa milih Bambangan? Karena memang treknya itu relatif paling mudah di antara jalur-jalur lainnya. Jadi startnya itu kan kalau dari base camp Bambangan itu di ketinggian 1500, sedangkan puncaknya 3400-an. Jadi naiknya itu mirip-mirip jalur Palutungan ya, meskipun lebih apa ya, lebih tinggi Palutungan dikit sih, selisih berapa meter gitu. Yang jelas sepertinya emang trek atau medannya yang nggak terlalu beda jauh. Vegetasinya juga sama, hutan-hutan tertutup ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mendaki di musim panas juga nggak bakal kepanasan, karena emang hutannya itu rimbun, banyak angin sepoi-sepoi, dan malah bikin ngantuk di sini.
Jadi kenapa backpacker gokil ya, khususnya saya lama banget nggak naik lagi 3 bulan karena beberapa alasan. Pertama itu cedera, kemarin sempat cedera punggung, cedera kaki, dan yang terakhir cedera hati. Cedera hati. Dan yang ketiga, kemarin ibu di rumah itu sakit, jadi kemarin sempat sakit-sakitan, jadi saya tuh nggak bisa kemana-mana kalau masih melihat ibu di rumah itu kondisinya belum fit, seperti itu. Ya, kita break dulu sejenak sebelum melanjutkan ke atas. Salam backpacker gokil. Perlahan kondisi fisik saya mulai membaik. Begitulah, semakin sering tawa menggema, semakin riang hati bercanda, semakin besar energi tercipta, mengalahkan rasa tidak karu-karuan pada badan. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Break sejenak adalah pilihan terbaik. Ada ego yang harus ditepikan, ada kaki yang perlu direlaksasi, dan ada hati yang butuh asupan gizi. Perjalanan semakin masuk ke kedalaman hutan, masih menyusuri jalan setapak, meninggalkan jejak-jejak langkah, meninggalkan kenangan yang jauh tertinggal di belakang. Membuat jejak kenangan emang indah, tapi seringkali kita lupa kenangan itu lebih sering meninggalkan jejak daripada membawanya. Dan jejak-jejak yang sudah kita buat digantikan oleh jejak-jejak lainnya, yang pada akhirnya jejak kita akan ditinggal, dilupakan. Oke, mantap coy, gokil. Sekarang udah sampai pos Payangan sebelum pos 2. Jadi dari base camp sampai pos berapa? Pos 2 Bayangan itu karakteristik treknya mirip-mirip jalur Apuy Ciremai. Bukan hanya treknya tapi juga vegetasi hutannya. Hutannya itu lebat, mirip lah, tidak terkena sinar matahari secara langsung ya gitu. Jadi kalaupun misalkan trekking di musim kemarau nggak terlalu panas, dan kalaupun turun hujan juga ini bisa pohon-pohonnya bisa buat berteduh seperti itu. Cuman satu yang membedakan antara jalur Bambangan Slamet sama Apuy Ciremai, yaitu kalau di Apuy nggak ada warung, di sini ada. Begitu. Halo coy, hampir 4 jam kami menempuh perjalanan sejauh ini. Langit biru di atas kanopi hutan perlahan berganti kelabu. Mungkin sebentar lagi langit menjadi hitam. Dan semoga saja tidak turun hujan. Atau kalaupun turun hujan, semoga nanti saja ketika kami sudah sampai di transit camp. Pasti akan repot jika hujan turun saat masih di jalur pendakian, mengingat kondisi trek yang pasti akan licin dan berlumpur. Sepintas singgah, kami melihat keragaman hayati hutan Gunung Slamet. Setahun lebih ditutupnya pendakian, mempercantik ekosistem di dalamnya. Burung-burung pun kian betah menetap di habitatnya. Tidak seperti dia yang sepintas singgah, lalu pergi. Jreng-jreng. Dan di saat yang tidak tepat, kebaikan langit pun datang. Pos 2, welcome.